next di slide yang ke-17 di floating screen ini. Nah, floating screen ini teman-teman sudah bisa lihat. Nah, jadi yang di atas atau floating screen itu akan menjadi produk ya. Sementara yang sync screen ini yang kita sebut dengan reject. Jadi teman-teman kita sudah membahas proses secara besaran proses secara besaran di bagian course circuit. Jadi kalau kita balik lagi ke halaman 14 di course circuit, jadi setelah dari mixing box kita naik ke cyclone. Setelah cyclone dipisah batubara dan pengotornya, kemudian menjadi yang batubara yang produk menjadi produk, sementara pengotornya menjadi sync screen atau di sync screen ya, seperti itu. Oke, kira-kira untuk pembahasan mengenai core circuit itu sudah selesai. Kita akan membahas tentang fine circuit. Nah, kemudian di fine circuit ini sebenarnya media pemisahnya itu berupa air saja dan terjadi di spiral. Dan jadi dalam spiral ini kalau kita lihat di halaman 18, dalam spiral batubara dan pengotornya akan dipisahkan dengan prinsip gaya sentrifugal ya, dengan bantuan air gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman di sirkuit balap gitu ya, misalnya MotoGP dan lain-lain, setiap kali material yang ringan atau misalnya motor, kalau misalnya dia ringan pasti akan terjungkal keluar gitu ya, dengan gaya sentrifugal gitu, terjungkal keluar. Sementara dengan berat, kalau misalnya lebih berat dari gaya tersebut, tentunya akan melintasi bagian lintasan yang bagian dalam gitu. Nah, sama seperti material fine spool, karena dia ringan, dia akan menuruni spiral ini pada bagian luar dari spiral tersebut. Sementara bagian pengotornya itu pasti akan bergerak di bagian dalam di spiral tersebut. Jadi kalau misalnya karena dialirkan dengan air ya, pada spiral tersebut dialirkan dengan air, ada batubara karena ringan pasti dia akan lintasannya melalui lintasan luar spiral, sementara yang berat atau pengotornya itu akan melintasi spiral bagian dalam. Nah, di bawah spiral tersebut akan diberi blade atau pintu sebenarnya untuk memisahkan fine spool dan pengotornya. Jadi kalau misalnya pintu tersebut kita setting lebih banyak produknya, kita bisa setting untuk membuat fine spool tersebut lebih banyak produk. Tapi kalau misalnya kita kecilkan produknya, tentunya akan lebih banyak reject. Tergantung ya, kalau misalnya teman-teman menginginkan produk fine spool itu lebih banyak, tentunya dengan konsekuensi asnya pun lebih tinggi gitu ya, karena tentunya campuran daripada pengotornya akan lebih banyak. Sementara kalau misalnya dikecilkan untuk pintu fine spoolnya, produknya akan semakin sedikit tetapi asnya pun semakin rendah gitu. Nah, produk akan masuk ke produk tank dan pengotor akan masuk ke discard tank. Nah, mungkin di slide yang ke-19 teman-teman secara ringkas produk screen akan terjadi seperti ini di screennya. Jadi produknya fine spool begitu halus ya, tetapi ini akan digunakan juga untuk dicampurkan dengan produk yang coarse spool tadi, pada coarse circuit. Sementara di discard screen itu akan dicampur dengan sync screen yang tadi. Discard screen ini memang material-material yang akan dibuang gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya pembahasan bagian fine spoolnya atau di sirkuit untuk fine spoolnya, jadi teman-teman tadi secara garis besar sudah bisa mendapatkan bagaimana proses di coarse dan juga bagaimana proses di fine spoolnya. Nah, untuk material handling ini teman-teman operator sudah ada monitor semuanya lengkap gitu ya, di yang kita sebut dengan control room yang memiliki kontrol tersebut yang bisa menyeting semua bagian daripada proses di washing plant untuk material handling di washing plant itu sendiri gitu. Nah, di sini juga proses yang sederhana ya, batubara masuk melalui feed bin, kemudian masuk pada DMS plan ya, kemudian batubara tersebut ke produk dan juga ada yang ke reject.